Oke, selamat datang kembali. Anda sudah siapkan sumber-sumber yang menarik ya soal perjamuan kudus. Ada dari Injil Markus, ada dari 1 Korintus. Hari ini kita coba bedah bersama yuk. Apa sih inti dari penetapan ini? Apa maknanya buat kita? Langsung dari catatan yang Anda berikan ini. Tentu. Jadi, misi kita hari ini gimana ya? Menggali asal-usulnya, makna intinya, dan relevansinya dalam tradisi Kristen. Kita lihat langsung dari teks-teks kunci yang Anda punya. Sip. Langsung aja deh ke intinya di Markus 14. Itu kan momen makan Paskah terakhir ya. Yesus melakukan sesuatu yang signifikan banget dengan roti dan anggur. Sumber Anda mengutip perkataannya. Ambillah, inilah tubuhku. Terus soal cawan anggur, inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang. Kuat sekali ya kata-katanya. Memang, dan yang bikin ini makin menarik, itu konteksnya, seperti yang juga disinggung di sumber Anda. Ini bukan sekedar makan malam biasa loh. Ini perjamuan Paskah Yahudi, perayaan besar untuk ingat pembebasan Israel dari Mesir. Nah, Yesus ambil momen pembebasan ini yang udah dikenal banget, terus dikasih makna baru, makna yang radikal yang mengarah ke dirinya, pengorbanannya untuk bebasin kita dari dosa. Wah, jadi ambil simbol yang sudah ada, tapi diberi makna baru yang fokus ke dirinya ya. Dan di sumber dari 1 Korintus yang Anda berikan, ini dipertegas lagi kan? Sebagai perintah langsung dari Yesus. Dikatakan, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Betul sekali, Paulus di 1 Korintus itu menekankan ini institusi langsung dari Tuhan. Dan frasa peringatan akan aku itu lebih dari sekedar mengingat biasa. Ini semacam partisipasi aktif. Bahkan sumber Anda juga mengutip bagian yang bilang setiap kali kita melakukannya, kita memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Jadi ada unsur proklamasi yang kuat, bukan cuma mengenang masa lalu. Oh gitu, menarik. Jadi ada dimensi mengingat, berpartisipasi sama memberitakan ya. Kalau gitu, apa aja makna teologis utama yang bisa kita tarik dari sumber-sumber ini? Oke, kalau kita rangkum dari catatan Anda ya, setidaknya ada beberapa poin kunci nih. Pertama, ini penanda perjanjian baru. Jadi darah Yesus itu jadi meterai perjanjian baru antara Allah dan manusia. Ini menggenapi dan bisa dibilang menggantikan sistem korban di perjanjian lama. Mirip Keluaran 24 ayat 8 itu. Yesus sendiri adalah korban yang sempurna, final. Oke, perjanjian baru. Dimeteraikan oleh darahnya. Paham. Lalu, apa lagi? Kedua, ini adalah jawaban Allah atas masalah dosa manusia. Sumber, Anda menggarisbawahi, pengorbanan Yesus itu satu-satunya jalan pendamaian. Nah, perjamuan kudus ini jadi apa yang disebut sarana anugerah, means of grace. Semacam cara konkret yang Tuhan tetapkan supaya kita bisa terima kekuatan rohani, anugerah keselamatannya lewat iman. Jadi, ini bukan sekedar simbol kosong. Sarana anugerah. Cara menerima kekuatan rohani. Oke. Tadi disinggung juga soal sampai Ia datang. Berarti ada kaitan sama masa depan juga ya? Tepat, itu poin ketiga yang penting. Di Markus 14:25, Yesus bilang nggak akan minum anggur lagi sampai hari Ia minum yang baru di kerajaan Allah. Ini nunjuk ke pengharapan eskatologis, jadi semacam antisipasi perjamuan surgawi di masa depan pas Kristus datang lagi. Perjamuan kudus ini juga mengarahkan pandangan kita ke depan, ke penggenapan akhir. Dan terakhir, ini jelas sebuah perintah ya. Perintah yang berkelanjutan buat komunitas orang percaya, buat gereja. Betul sekali, ini bukan pilihan, tapi praktek komunal yang diperintahkan. Lewat perjamuan kudus ini, Kristus hadir secara rohani, menguatin iman pengikutnya, juga mempererat persekutuan mereka. Makanya sumber Anda juga ingetin pentingnya melakukan ini dengan sikap hormat, dengan kesadaran diri. Aspek kebersamaan ini juga kuat. Perjamuan ini nyatuin umat percaya di seluruh dunia jadi satu tubuh. Yesus kepalanya. Oke, jadi setelah kita gali makna mendalam, ini perjanjian baru, sarana anugerah, harapan masa depan, perintah komunal. Nah, gimana sumber-sumber ini menyarankan penerapannya secara praktis buat Anda, para pendengar? Sumber Anda nyimpulin beberapa aplikasi praktis nih. Pertama, ketaatan yang didasari iman. Jadi melakukannya dengan hati yang siap. Kedua, menghidupi persekutuan.
ingat kesatuan dalam Kristus, saling mengasihi. Ketiga, menjaga pengharapan. Terus arahkan hati pada kedatangan Kristus kembali. Baik. Jadi intinya perjamuan kudus ini kayak jembatan ya? Bisa dibilang gitu, jembatan unik yang hubungin pengorbanan Kristus di masa lalu, kehadiran rohani dan kesatuan kita di masa kini, sama pengharapan mulia akan masa depan bersamanya. Ini praktik sentral yang, gimana ya, mengikat iman Kristen lintas waktu dan tempat. Penting banget. Jelas sekali ya, sumber-sumber ini kasih banyak bahan refleksi. Kami ingin tinggalkan Anda dengan satu pemikiran terakhir nih. Coba renungkan, lepas dari konteks ritual spesifiknya ya, gimana gagasan untuk secara teratur mengingat sebuah pengorbanan besar demi orang lain dan berupaya hidup dalam kesatuan, bisa relevan dalam hidup Anda sehari-hari. Bagaimana konsep peringatan dan persekutuan ini bisa membentuk cara Anda memandang hubungan, komunitas, atau bahkan saat menghadapi tantangan. Sesuatu untuk direnungkan.